Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sarahnya yaitu Subulus Salam. Masyarul hadirin rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang ke-117 tentang pembahasan tentang tayammum. Kita lanjutkan hadis yang kemarin. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Ammar dan Yasir, ia berkata, ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Nabi mengutusku dalam suatu keperluan. Fa ajnabtu, lalu aku menjadi junub. Lalu aku memiliki kewajiban untuk janabah, yaitu junub. Lalu aku menjadi junub. Falam ajidil ma'a, maka aku tidak menemukan air. Fatamarra'tu fis sa'id, lalu aku berguling-guling fis sa'idi, di atas tanah. Kama tatamarrahu ad-dabbah, sebagaimana binatang berguling-guling. Thumma ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu lahu dzalika, lalu aku menyebutkan, lalu aku menceritakan hal itu kepada beliau. Faqala, lalu maka Rasulullah bersabda, innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha, sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Thumma daraba biyadaihi al-arda darbatan wahidatan, kemudian beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah dengan satu tepukan, darbatan wahidatan. Thumma masaha asy-shimala 'ala al-yamin, lalu beliau mengusap tangan kiri atas tangan kanan. Wa dhahira kaffaihi wa wajhahu, dan punggung kedua telapak tangannya serta wajahnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah muttafaq alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu lil Muslim, dan lafal ini adalah miliknya Muslim, ya, di Muslim. Riwayatul Bukhari, sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari, wa daraba bi kaffaihi al-arda, beliau menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah. Wa nafakha fihima, dan beliau meniupkan pada keduanya. Thumma masaha bihima, kemudian beliau mengusapkan dengan kedua tangannya itu wajhahu, wajahnya beliau, wa kaffaihi, dan telapak tangan beliau. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di syarahnya Tarjamatu Ammar bin Yasir, qauluhu wa an Ammar huwa Abu Yaqdhan Ammar bin Yasir, beliau ini adalah Abu al-Yaqdhan Ammar bin Yasir. Aslama wa Ammar qadiman, Ammar termasuk orang yang sahabat yang masuk Islam sejak awal. Wa udhiba fi Makkah, dan dia disiksa di Makkah alal Islam, karena keislaman beliau. Wa hajara ila Habasah, lalu beliau hijrah ke Habasah. Thumma ilal Madinah, lalu beliau hijrah ke Madinah. Wasammahu Rasulullah at-tayyib al-mutayyib, Rasulullah menamainya dengan tayyib mutayyib, ya. Suatu ketika Ammar ini datang, lalu disambut oleh Rasulullah, marhaban ya tayyib al-mutayyib, ya, selamat datang wahai orang yang baik lagi dibersihkan. Wa huwa minal muhajirin al-awwalin, beliau ini adalah orang-orang dari sahabat muhajirin yang pertama. Syahida badran wa musyahida kullaha,
ia menghadiri perang Badar dan semua peperangan. Wa qutila bisiffin, beliau terbunuh di Siffin ma'a Ali radhiyallahu an, bersama Ali radhiyallahu an. Wa huwa ibnu 73 sana, umur beliau itu 73 tahun. Wa huwa alladhi qala lahu an-nabi taqtuluka al-fi'atu al-baqiyah, engkau akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Ini sebelum Rasulullah SAW ya terjadi ya, terjadi apa namanya pembunuhan itu, maka Rasulullah sudah tahu. Ini diantaranya adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Beliau mengatakan kepada Ammar tadi, taqtulukal fi'ah al-baghiyah, kau akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Nah, akhirnya terbunuhlah di Qutila bis-Siffin tadi, pada peperangan di Siffin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hukmu at-tayammum al-junub ya. Ini hadis adalah berkaitan dengan hukum tayammum pada orang yang memiliki janabah atau wajib untuk melakukan jinabat sedangkan tidak ada air. Ya. Faidah fiqhiyah minal hadis, istamala Ammar al-qiyas, Ammar menggunakan qiyas. Fara'a annahu lamma kana turabu naiban 'anil ghusli, maka ia melihat bahwa ketika tanah menjadi pengganti air, fala budda min umumihi lil badan, maka haruslah tanah itu mencakup seluruh badan ya. Jadi Ammar ini menggunakan qiyas bahwasannya ketika orang itu ya akan melakukan tayammum dikiaskan dengan dia ketika ya memiliki kewajiban untuk mandi janabah. Kalau mandi janabah itu adalah mengumumkan ta'mimul ma' lil badan, yaitu membasuh seluruh badan itu dengan air. Nah, beliau mengkiaskan itu sehingga beliau menggunakan kias, yaitu mentakmimkan, yaitu membasuh seluruh badannya itu ya, berguling-guling di tanah seperti itu. Nah, kiasnya seperti itu. Jadi mengkiaskan pada mandi jenabat. Kalau mandi jenabat itu kan semuanya harus dibasuh. Maka tayamum juga seperti itu, dikiaskan oleh beliau seperti itu ya. Jadi membasuh, kok membasuh ya mana ya? Ya mengenakannya badannya ke tanah seperti itu. Ia berguling-guling. Fa abana lahu nabi al-kaifiyata allati tujzi'uhu. Maka lalu selanjutnya Nabi itu menjelaskan tata cara yang mencukupinya. Ya, mencukupinya untuk melakukan tayamum itu. Nah, tidak seperti itu ternyata. Wa arahu as-sifah al-masyru'ah. Lalu beliau memperlihatkan, menunjukkan kepadanya bentuk yang disyariatkan di dalam tayammum itu. Wa a'lamahu annaha allati furidat alaih, dan beliau memberitahu bahwa itulah yang diwajibkan atasnya. Wa dalal hadits ala annahu takfi darbatun wahidatun. Hadis ini menunjukkan bahwa satu tepukan sudah mencukupi. Fayakfi fil yadaini wa mashul kaffaini, dan cukup pada kedua tangan dengan mengusap dua telapak tangan. Wa annal ayah mujmalah bayyanaha lebih bil iqtisar 'ala al-kaffaini, dan ayat itu bersifat global. Lalu Nabi menjelaskan dengan mencukupkan pada kedua telapak tangan beliau. Masyaallah hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah takfi darbatun wahidah. Ya. Bahwasanya di dalam hadis ini, walaupun nanti di hadis yang lain akan disebutkan ternyata tidak cukup dengan darbah wahidah itu, dengan tepukan yang sekali. Tetapi ini adalah hadis sahih. Ada yang mengatakan cukup dengan satu tepukan saja untuk wajah dan telapak tangan. Lalu yang kedua, yakfi bil yadaini wa mashul kaffaini. Yakfi fil yadaini,
cukup pada kedua tangan, ya, membasuh kedua tangan itu cukup pada mashul kafaini, yaitu mengusap telapak tangan. Ya, ini ternyata juga khilaf di antara ulama, ya. Kalau Ahmad, ya, dan Syafi'i, ya, Syafi'i mengatakan bahwa ilal marafiq, ilal mirfaqaini, sampai kepada siku. Ya, ini ada khilafnya di qaul jadidnya Imam Syafi'i, cukup pada kedua telapak tangan. Ya, jadi di sini tidak harus pada kafaini, ya, tidak harus pada mirfaqaini, ya, tidak harus pada mirfaqaini, tidak harus sampai pada siku-siku. Ya, hadis ini mengatakan seperti itu. Tapi nanti hadis yang lain setelah ini akan ada juga ilal mirfaqaini. Nah, tapi ini juga qaul, artinya ini digunakan juga, ya, digunakan, dan mungkin beberapa, ya, ada yang di Indonesia ini yang bermacam-macam, diantaranya adalah menggunakan qaul ini, diantaranya adalah Muhammadiyah, itu mengatakan cukup dengan telapak tangan seperti itu. Lalu yang kedua, mas'alatut tartib bainal wajhi wal kafaini. Ini juga ada perbedaan pendapat di tartibnya, yaitu urut-urutan. Ya, di hadis pertama tadi tidak mengurutkan, ya. Jadi yang pertama adalah kaf, yaitu yad atau tangan, lalu al-wajh, lalu wajah. Nah, tetapi di riwayat Bukhari itu mengurutkan dari wajah lalu tangan, seperti itu. Dan ini juga khilaf. Ya. Syafi'i mengatakan, ya, ada urutannya seperti itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hukum tayammum al-junub wa dalal hadis ala anna tayammum fardun liman ajnaba wa lam yajidil ma. Hadis ini menunjukkan bahwa tayammum itu wajib bagi orang yang junub dan tidak menemukan air. Jadi walaupun kita sedang janabah, sedang junub, tapi tidak ada air, maka wajib untuk melakukan tayammum. Wa qad ikhtalafa fi kammiyatil darban. Sedangkan terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah dari tepukan. Wa qadra tayammum fil yadaini, dan tentang batas tayammum pada kedua tangan. Fadhhaba jama'ah minas salaf wa man ba'dahum ila annaha takfi darbatun wahidah. Maka kelompok ulama salaf dan orang setelah mereka berpendapat bahwa satu tepukan sudah mencukupi. Wa dhahaba jama'atu minas sahabah wa man ba'dahum ila annaha la takfi darbah wahidah, dan sekelompok sahabat serta orang, ya, setelahnya berpendapat bahwa satu tepukan tidak mencukupi, artinya harus, ya, lebih dari satu tepukan itu, mungkin dua tepukan, ya, satu untuk wajah dan satu untuk telapak tangan. Wa qalu, mereka juga mengatakan la budda minad darbatain, ada yang mengatakan harus dua tepukan. Yang dikatakan pada hadis tadi itu satu tepukan, itu maksudnya adalah satu tepukan untuk tangan dan satu tepukan untuk wajah. Itu yang berpendapat seperti itu. Dan itu nanti akan dijelaskan pada hadis yang berikutnya, atau ditambahkan pada hadis berikutnya. Sedangkan ini adalah hadis dari Ammar, yaitu yang paling sahih sebenarnya. Fa innahu asahhu haditsin fil bab. Hadisnya Ammar ini adalah hadis yang paling sahih di dalam pembahasan ini, dalam tayammum ini, sehingga banyak yang menggunakan hadis ini sebagai acuan ketika membahas tentang tayammum. Di antaranya adalah darbah wahidah tadi, yaitu menggunakan satu pukulan saja, satu tepukan, ya. Lalu yang kedua adalah tentang tidak sampai pada mirfaqaini, tidak sampai pada itu, ya, apa sih namanya ini, sampai pada siku, ya. Jadi cukup pada telapak tangan saja. Nah, ini hadis yang kaitannya dengan tayammum. Tentunya itu khilaf, ya, tentunya itu khilaf ulama. Yang di Syafi'i mengatakan sampai mirfaqaini, sampai kedua siku.
dan harus tartib. Tartib itu ya dari tartib ya, dari muka lalu ke tangan ya, niat muka tangan itu. Masyarul hadirin rahimakumullah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, yang tentunya kita ambil kesimpulan bahwasannya yang pertama, ketika orang itu akan ya melakukan janabah maka cukup menggunakan tayamum saja ketika tidak ada air ya. Yang kedua adalah ini adalah ijtihad ulama, ijtihad sahabah ya, artinya beliau Ammar tadi tidak ketemu Rasulullah ya sebelumnya ya, pada waktu itu yang jauh ya dari Rasulullah SAW, lalu beliau berijtihad untuk melakukan kewajibannya yaitu melakukan sholat. Sedangkan beliau berijtihad dan karena beliau itu memiliki kewajiban untuk janabah maka bertayamum karena tidak ada air seperti itu. Itu ijtihadnya seperti itu. Ijtihad seperti itu. Lalu setelah itu ketemu Rasulullah dan diceritakan ya pada Rasulullah. Nah, itulah kita wajibnya bertanya kepada orang yang mengetahui ya. Kalau ada sesuatu yang tidak kita ketahui, maka kita harus bertanya kepada orang yang mengetahui. Karena pada dasarnya agama itu tidak bisa dilakukan hanya cuma dzan saja. Agama itu tidak cukup dilakukan karena prasangka kita saja, tetapi harus dengan ilmu. Ya, ilmu itu apa? Yaitu bertanya kepada orang yang tahu atau membaca. Itu adalah kita harus tahu ya bahwa agama itu tidak cukup dengan prasangka. Nah, ini baik maka akan saya lakukan. Tetapi harus dengan apa? Syariat. Harus ada syariatnya. Artinya kita harus berpegang teguh pada ya dalil dan juga pada qaul ulama. Ya, ada syariatnya. Kita harus belajar gitu. Masyaallah hadirin, itu saja mungkin dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.